Silakan Pak Doni, waktu Ya, dan selamat tempat. pagi semuanya. Terima kasih Pak Mardi, terima kasih Bapak Ibu Saudara ya. Saya Doni Franky Tompuno, saya suami dari Ibu Sandy yang mungkin Bapak Ibu lebih kenal ya. Karena ini perdana saya pertama kali boleh melayani di tempat ini. Jadi salam kenal, Shalom. Kalau Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas, coba kasih reaction hatinya, kasih reaction jempolnya ya. Kita semua di sini antusias ya, semangat untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, terima kasih buat jempolnya ya Bapak Ibu. Oke, Tuhan berkati. Oke. Nah, izin saya share ya. Saya ingin firman Tuhan pagi ini kita bicara tentang yang namanya menang atas krisis keuangan. Nah, kita tahu sama-sama bahwa keadaan dunia secara ekonomi tidak semakin baik, Bapak Ibu, tapi semakin buruk. Namun memang haruslah demikian, karena firman Tuhan tidak pernah menubuatkan keadaan dunia ini akan semakin baik, khususnya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam 2 Timotius pasal 3 yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi tidak pernah Alkitab menubuatkan keadaan akan menjadi lebih baik menjelang hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelihatannya kabar buruk ya. Ya memang kabar buruk buat mereka yang di luar Tuhan. Namun itu kabar baik untuk kita yang di dalam Tuhan. Karena tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Bapak Ibu bisa pelajari sejarah bahwa semua kebangunan rohani itu terjadi di masa sukar. Bisa katakan amin? Yang setuju kasih jempolnya ya. Jadi semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Jadi Bapak Ibu, di balik masa sukar ada kebangunan rohani yang terbesar. Tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Justru di masa sukarlah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, khususnya di tengah-tengah kita umat Tuhan. Kita akan melihat yang namanya penyediaan Allah. Kita akan melihat yang namanya berkat ilahi, berkat Allah yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Nah, tapi kita harus mengerti prinsipnya, Bapak Ibu. Ada hukum yang namanya hukum gravitasi, ya. Nah, hukum ini berlaku di semua tempat, tidak pandang bulu. Anda mau di Indonesia, Anda mau di Amerika, ya, selama Anda ada di bumi ini, Anda akan terikat dengan hukum gravitasi yang akan selalu menarik kita ke bawah. Nah, sama dengan dunia ini. Dunia ini ada satu hukum kerja. Nah, segala sesuatu dalam hidup ini bekerja berdasarkan hukum, termasuk juga kerajaan Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, sorga itu bukan sekedar sebuah tempat yang indah. Sorga adalah sebuah kerajaan, kerajaan Allah. Dan Allah kita itu seorang raja. Dan dasar dari sebuah kerajaan adalah hukum. Perkataan Allah itu hukum, firman Allah itu hukum. Di kerajaan itu tidak ada yang namanya DPR, Bapak Ibu. Ya, saya latar belakang teologianya STT-nya STT Kingdom. Jadi, saya mengerti betul yang namanya hukum. Jadi, kenapa banyak umat Tuhan susah di masa sukar? Bukan karena Tuhan tidak pelihara, karena mereka tidak mengerti hukum kerajaan. Kalau Anda melanggar hukum, siapapun Anda, nggak pandang bulu ya, hukum gravitasi Anda mau di Indonesia, di Amerika, hukum berlaku sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tidak ada anak emas, anak perak. Kok Tuhan pelihara dia, saya nggak dipelihara. Anda harus mengerti hukum. Hukum dalam kerajaan Allah. Khususnya hukum kasih karunia. Ya, yang akan membawa kita bisa terbang tinggi, mengatasi semua badai dan masalah. Amin, Bapak Ibu. Nah, karena itu saya ingin kita fokus bukan kepada masalahnya, ya, tapi fokus kepada hukum-hukum Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, prinsip-prinsipnya, hukum-hukumnya.
Nah, salah satu hukumnya adalah ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tidak berdaya, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Ini hukumnya. Anda boleh tulis, Anda boleh screenshot. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Jawaban dari semua masalah keuangan kita, perekonomian kita adalah pemeliharaan Tuhan. Siapa di sini yang mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Saya mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan di masa sukar terlebih lagi. Itu nyata. Anda lihat Israel hari ini, itu bangsa yang sama yang kita baca di Alkitab. 40 tahun dipelihara Tuhan di padang gurun. Bayangkan, 40 tahun. Itu waktu yang lama sekali. 2 juta orang keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Itu 2 juta orang Bapak Ibu. Itu pengangguran semua. Tidak ada bisnis, tidak ada perdagangan. Tapi kok bisa hidup 40 tahun? Itu fakta sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan pemeliharaan Tuhan, Anda lihat bangsa Israel dipelihara Tuhan. Jadi pagi ini saya ingin menguatkan Bapak Ibu, masalahnya bukan masalahnya. My people destroy because lack of knowledge. Umatku binasa karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Jadi yang membuat kita susah sulit bukan karena Tuhan tidak pelihara, karena kita hidup di luar pemeliharaan Tuhan. Kapan? Waktu kita hidup kebanyakan gaya, Bapak Ibu. Ya, biaya hidup itu murah, yang mahal tuh gaya hidup. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Makanya bagaimana caranya dunia membuat kita keluar dari pemeliharaan Tuhan? Dunia membuat kita hidup tidak sederhana. Ya, jadi kata sederhana ini menarik. Kalau Anda belajar nanti secara teologi ya, itu maksudnya apa? Tuhan tuh memelihara orang-orang yang polos, yang tulus, yang rendah hati lebih tepatnya. Jadi jangan Anda ingin berlagak kaya ya. Nah, di akhir zaman ini banyak orang tuh flexing kan, berlagak kaya. Kalau Anda ingin dinilai orang kaya, kenapa ada orang berlagak kaya? Padahal dia tidak kaya, karena dia ingin dipuji orang, dihargai orang. Jadi selama kita masih hidup ingin mencari pujian manusia, kita kebanyakan gaya, ingin dihormati manusia, kita tidak dapat hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan hanya dapat, karena ini hukumnya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, orang-orang yang rendah hati, yang mau diajar, yang mengerti yang namanya esensi. Esensinya kan baju, asal ada makanan dan pakaian cukup, bukan mereknya, bukan tempatnya. Itu orang-orang sederhana. Dia bisa membedakan mana aksesoris, mana esensi. Anda bisa mengikuti, ya. Kenapa Tuhan dapat memelihara? Kenapa orang-orang sederhana? Karena hanya orang-orang sederhana yang dapat dituntun oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di mana? Di tanah yang kering. Ya, berkat Tuhan itu di tanah yang kering, Bapak Ibu. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon korma di padang gurun. Jadi jangan menilai berkat, wah kalau kondisi ekonomi hijau, ya kalau perang tarif Amerika tidak terjadi, harusnya ini toko saya laris. Saudara, Simon Petrus tuh Tuhan perintahkan dapat berkat Tuhan tuh di kondisi tanah yang kering. Jadi berkat Tuhan nggak tergantung situasi ekonomi dunia ini. Yang setuju katakan amin. Ya, Anda mau dituntun Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tapi Tuhan tidak bisa menuntun orang-orang yang sombong. Tuhan tidak bisa menuntun orang-orang yang munafik, yang berlagak kaya. Kalau Anda sungguh-sungguh dituntun Tuhan, Anda harus mau diajar, Anda harus mau merendahkan hati, baru Tuhan bisa menuntunmu dan akibatnya Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bahkan Dia akan membaharui kekuatanmu.
seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi Bapak Ibu, ya, menang atas krisis keuangan di tanah yang kering, ya, Anda harus ikut caranya Tuhan, bukan caranya sendiri. Banyak orang di tengah kesulitannya nggak mau diajar, nggak mau diatur, nggak mau dituntun, maunya apa? Maunya ya ngajar. Kami kan buka kelas mentoring manajemen hutang. Ya, ini sudah angkatan yang ke-12 atau 13 ya. Jadi sudah lebih dari 1.300 orang yang kami mentor Bapak Ibu. Nah, kendala terbesarnya apa? Mereka ini pengen ngatur Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saudara ingin dituntun Tuhan, ya Anda nggak bisa sotoy, nggak bisa sok tahu gitu ya. Anda harus merendahkan hati ya. Kok udah banyak utang disuruh dengerin khotbah, renungin firman ya, doa pagi ya. Anda mau cara siapa gitu? Mau cara sendiri ya jalan lah. Pikulah kuku. Anda mau diatur. Siapa sih mau diatur Tuhan? Anda bisa alami berkat Tuhan. Yang kedua, Anda tuh dilatih, bukan ditolong. Ya, kami punya visi menjadi pusat pelatihan hidup berkemenangan. Karena pemenang itu dilatih, Bapak Ibu, bukan ditolong. Ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Banyak orang hanya fokus menyelesaikan masalah. Saya punya masalah utang, saya punya masalah pernikahan, saya punya masalah kesehatan. Ya itu kan masalahnya. Tapi akarnya apa? Kami fokus cabut akar masalah karena ada perbedaan yang sangat besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Dan akar masalah manusia itu tidak kelihatan di mana? Di hati dan pikirannya. Anda tidak melihat pikiran saya kan? Tapi pikiran saya bukan tidak ada. Ya, pikiran yang salah itu akar segala masalah dan mengubah pikiran itu seperti mengubah jalur. Nanti Anda dan saya, Anda bisa belajar lebih lagi ya, yang namanya neuroplastisitas. Jadi pikiran kita seperti jalur. Ada orang ada masalah, jalur pikirannya apa? Utang. Masalah utang, masalah utang, KPR atau misalnya kredit tanpa agunan ya. Nah, gesek sana pinjol ya, segala macam. Nah, yang dirubah ketika ada masalah, gimana caranya mencukupkan diri? Ya, stop berhutang. Itu seperti Anda biasa pakai jam tangan di sebelah kiri, pindah ke tangan kanan. Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Itu tidak mudah. Makanya itu perlu yang namanya komunitas harian. Mengubah jalur pikiran, akar masalah itu nggak bisa mingguan. Anda kebaktian hari Minggu, Anda dengar khotbah yang bagus. Setelah selesai khotbah, selesai kebaktian apa? Lupa kan? Itu akar masalahnya. Pikiran Kristus, pikiran Tuhan tidak menjadi jalur yang kuat. Makanya kami di gereja lokal kami buat program khotbah Minggu. Itu diulang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Supaya apa? Kami membangun jalur pikiran yang baru. Pikiran mengubah perasaan, perkataan, baru perilaku. Itu akar masalah dan itu takes time. Anda harus mengerti ini. Ya, Jim Carrey, ya, Big Pain Behind the Smile. Ini ditulis salah satu majalah di Hollywood, dia nulis seperti ini. Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal dan memiliki semua yang mereka impikan. Sehingga mereka sadar, mereka tahu itu bukanlah jawabannya. Banyak orang punya pikiran yang salah apa melihat kaya, terkenal, oh pasti bahagia. Salah Bapak Ibu. Jim Carrey itu depresi berat. Saudara harus mengerti ini prinsip dalam kerajaan Allah. Ini hukumnya. Kalau Anda dan saya ingin hidup dalam berkat ilahi, pemeliharaan Tuhan. Saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Banyak jemaat kami pun mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dengan cepat ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini hukumnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan memelihara orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Anda lihat ada hubungannya antara penyertaan Tuhan dengan kemampuan kita untuk mencukupkan diri. Itulah hukum kerajaan Allah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak berubah Bapak Ibu. Nah, saya bahas dengan kata cukup. Katakan yuk, cukup. Ya, dengan cepat ya. C yang pertamanya adalah apa? Cinta Tuhan. Yang kedua, ucapkan syukur. Yang ketiga, ya kerja. Nggak boleh nganggur. Ya, kerja apa aja. Yang keempat, ya untungkan bosmu, untungkan temanmu lewat apa yang kau kerjakan. Baru setelah itu jadi pengelola. Katakan yuk, cukup. Ini hukumnya. Yang pertama apa? Cinta Tuhan. Yang kedua, ucapkanlah syukur. Yang ketiga, kerja apa aja. Yang keempat, untungkan. Baru yang kelima apa? Pengelola. Ya, kelolalah keuntungan Anda. Jangan dihambur-hamburkan. Nah, yang pertama ini penting Bapak Ibu, cinta Tuhan. Ini hukum yang pertama. Ya, 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Wow. Namun siapa yang mengasihi Tuhan, diberkatilah ia. Jadi, Anda harus mengerti ini hukumnya. Tuhan menciptakan manusia untuk mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi itu selalu adalah sebuah pilihan. Ya, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti membenci dunia ini. Kalau Anda mengasihi dunia ini, Anda pasti membenci Tuhan. Nah, siapa yang mengasihi Tuhan, diberkatilah ia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Itu sudah hukumnya. Segala sesuatu yang menyimpang dari tujuannya, dia diciptakan, dia pasti akan rusak dan dia pasti akan merusak. Ketika Anda pakai bangku yang Anda duduki jadi bola kaki, bangku itu akan rusak dan bangku itu akan merusak banyak kaki. Ketika Anda tidak hidup mengasihi Tuhan, tapi mencintai uang, pasti Anda rusak dan Anda akan merusak. Karena Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk apa? Mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan itu kasih. Kasih tidak memaksa. Kasih memberikan pilihan. Sekarang Anda pilih mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk bersusah payah jadi kaya. Tuhan mau Anda dan saya kaya karena berkatnya, bukan karena susah payah. Anda harus mengerti itu. Karena tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, malam, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Saya. Yang mata duitan, betul? Bertobat Bapak Ibu. Saya juga dulu cinta duit Bapak Ibu. Judulnya aja pendeta, tapi hati saya cinta uang. Pelayanan jadikan penghasilan, itu kan salah. Ya, ngejar uang, ngejar kekayaan, ingin cepat kaya, itu salah Bapak Ibu. Nah, harus bertobat. Ingat baik-baik Bapak Ibu, tidak salah, tidak salah, tidak salah Anda cari Tuhan saat banyak masalah. Tidak salah. Tapi kalau Anda hanya cari Tuhan saat banyak masalah, hati Anda bermasalah. Siapa di sini senang dicari pas hanya ada masalah? Jadi kalau Anda punya teman, ya cari Anda saat ada masalah. Apakah Anda senang? Saya tidak senang, Bapak Ibu. Saya tidak senang. Kalau Anda tidak senang, ya jangan pikir Tuhan senang. Tapi kalau ada orang cari misalnya, ya teman baik saya Pak Mardi kan, waduh, Pak Mardi saya cari nih. Wah, ada apa Pak Doni cari-cari saya? Ya pengen ngobrol aja, kangen. Itu levelnya berbeda. Nah, Tuhan tuh cari hubungan Bapak Ibu.
Ya hari ini oleh anugerah Tuhan, saya hidup dalam berkat Tuhan, saya nggak ada masalah secara kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Saya nggak ada masalah, tapi setiap hari saya cari Tuhan. Bukan karena masalah, karena saya mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Coba di sini hari ini ya, bilang gini, tobat. Tidak salah Anda cari Tuhan saat banyak masalah, tidak salah. Tapi kalau Anda hanya cari Tuhan saat Anda banyak masalah, Anda bermasalah. Hati Anda bermasalah. Bertobat Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengalir kepada Tuhan atau Mammon. Pilih. Anda harus pilih. Bicara tentang cinta Tuhan, bicara yang pertama salib. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Makanya Anda tiap hari ada perenungan salib Kristus kan, ada perjamuan kudus. Kan dari situ, semakin Anda menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar, semakin betapa tingginya, dalamnya, panjangnya, lebarnya kasih Tuhan, maka semakin besar pula Anda mengasihi Tuhan. Dan kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pun mencintai firman-Nya. Tidak mungkin Anda ngomong, saya cinta Tuhan, Pastor, tapi Anda nggak pernah baca renungan firman. Ya, baru yang ketiga apa? Ya Anda taat. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu apa? Ujung-ujungnya, ya pemberian. Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi ya. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, oh bisa. Tapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Makanya ada yang namanya persepuluhan, persembahan. Untuk siapa? Untuk rumah Tuhan. Sesimpel itu. Hukum terbesar kerajaan Allah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Kalau Anda mengasihi Tuhan, apa buktinya? Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Jadi bicara tentang cinta Tuhan, bicara 4 hal ini. Salib, firman, ketaatan, dan apa? Pemberian. Salah satu aja tidak ada, itu bukan cinta Tuhan. Itu cinta Tuhan yang nggak benar gitu loh. Ya, ini tidak terpisahkan. Baru ya cukup. Yang pertama cinta Tuhan, yang kedua apa? Ya ucapkan syukur. Siapa yang mau mencintai hidup, ini hukum, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus, nggak ada pilihan, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan lidahnya, bibirnya, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus. Jadi tidak ada pilihan, sebab ya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang Anda gemakan di masa sukar? Dulu tanpa saya sadari, saya suka memakan buah yang saya gemakan, yaitu duit dari mana? Nggak punya uang. Saya mesti ganti loh. Ya, ini prinsipnya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, yang diubah itu bukan apa yang terjadi, yang diubah itu apa yang kita katakan. Masalahnya bukan apa yang terjadi, masalahnya apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita. Itulah yang menentukan kudus najisnya kita, Bapak Ibu. Coba belajar katakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang saya disiplin katakan. Ya, saya ganti kata tidak punya uang dengan kata Tuhan sudah sediakan. Sama seperti Abraham ketika ditanya oleh Ishak, ayah, bapak, sudah ada kayu, sudah ada api, di mana dombanya? Coba kalau Abraham ngomong gini, kamu nak dombanya, papa suruh sembelih kamu. Oh, saudara, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Tapi Abraham katakan apa? Tuhan sudah sediakan dombanya. Sejak hari itu, dikatakan Jehovah Jireh, itu pertama kali. Jadi Anda mengalami penyediaan Tuhan itu di mulut Anda. Saya belajar, nggak mudah ya. Saya tidak mengatakan apa yang keadaan saya katakan. Saya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah sediakan. Dengan penuh keyakinan, memang awalnya ragu ya, begitu ngomong itu ada pikiran, dari mana? Ya, Abraham kan nggak pusing dombanya dari mana, itu bukan urusan kita. Yang penting kita taati hukum Tuhan, dan hukum Tuhan itu berlaku. Saya mengatakan bukan apa yang saya mau ya, itu New Age. Saya mengatakan apa yang Tuhan sudah katakan. Saya menyatu dengan perkataan Tuhan. Amin. Ya. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan karena keadaan Anda baik, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
Jadi jangan biarkan lidah kita ini dipengaruhi oleh keadaan. Kapal-kapal yang besar di tengah ombak, ya, lautan yang luas, badai, itu tidak dikendalikan oleh ombak dan angin, tapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Apa itu? Lidah. Anda harus kendalikan, take control, ya. Nah, saya mengambil alih kendali lidah saya taklukkan di bawah firman Tuhan. Makanya ada sering ngomong memperkatakan firman itu penting, memperkatakan, merenungkan, ya. Nah, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, doa pagi seperti ini, koram deo, puasa, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Karena itu mengucap syukurlah, bukan karena keadaan Anda baik atau tidak baik, tapi karena itu yang Tuhan kehendaki. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bisnisnya tetap hidup selama-lamanya. Pernikahannya tetap hidup selama-lamanya. Kesehatan tubuh fisiknya tetap sehat kuat selama-lamanya. Karena apa? Karena ia melakukan kehendak Allah. Bukan orang yang tahu kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang pintar ngomong kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Sekarang, apa yang Allah kehendaki? Bagi setiap kita semua di dalam Kristus Yesus, dalam segala keadaan, mengucap syukur. Sesimpel itu. Katakan ini cukup. Yang pertama apa? Cinta Tuhan. Ketika Anda mencintai Tuhan, Anda mencintai firman-Nya, baru yang kedua, buahnya apa? Ucapkan syukur. Setelah itu apa? Ya kerja, Bapak Ibu. Kerja apa aja. Ini udah hukumnya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini. Ini peringatan. Ini hukumnya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sudah hukum, Bapak Ibu. Ya, dan tidak makan roti orang dengan gratisan gitu, percuma. Kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu. Karena tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kerja apa aja. Waduh, kalau saya nggak ceritakan pengalaman kami ya melakukan ini, saya pernah mengalami kan utang 16 satu kredit, 800 juta, 8 tahun tinggal di rumah mertua indah, papa saya divonis cancer, stadium akhir. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya nggak lihat masa depan, anak sudah 3. Waktu itu ya, di usia 30-an lah. Saya sekarang sudah 53 tahun, mungkin 20 tahun yang lalu. Saya tidak lihat masa depan anak-anak saya tidak melihat masa depan keuangan kami. Tapi ketika saya mempraktekkan kata cukup ini, saya fokus cinta Tuhan, saya fokus ucapan syukur, saya buang keluh kesah, lalu apa? Kerja apa saja untuk Tuhan, dengan segenap hati, dari Tuhanlah kita terima upah, itu berkat Tuhan. Kerja apa aja Bapak Ibu, jangan malas, amin. Jangan punya mental gratisan. Ingat ya, tidak punya uang dan miskin itu dua hal yang berbeda. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Tapi miskin itu kondisi mental. Semua orang yang punya uang hari ini dulunya nggak punya uang. Tapi hari ini mereka kaya. Kenapa? Karena mentalnya bukan mental miskin. Bukan mental gratisan, mental minta dibayarin. Ya saya harus bertobat. Amin. Kalau Anda menjual sesuatu, jangan untuk cari untung, tapi untuk apa? Untuk menguntungkan orang itu, membuat orang itu merasa puas gitu loh. Nah, poinnya di situ Bapak Ibu. Jadi jawaban, bukan jadi masalah ya. Kerja apa aja, jangan jadi beban Bapak Ibu. Baru yang yang keempat apa? Untungkan. Ini menarik ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini hukum kerajaan. Karena Yesus kasih perumpamaan ya tentang kerajaan Allah itu seperti seorang pengusaha raja yang hendak bepergian ke yang jauh, dia mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini ngomong kerajaan Allah. Anda tahu yang 5 kan dia segera, nggak menunda ya. Dia segera menjalankan lalu menguntungkan tuannya 5 talenta. Yang 2 talenta pun demikian ya. Tapi yang 1 dipendem. Ya, apa yang dia katakan ketika diminta pertanggungjawaban? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur.
Waduh, ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu, aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu ku berikan kepada orang yang menjalankan uang, ya, supaya sekembalinya aku menerima apa? Serta dengan bunganya, keuntungannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Baru karena setiap orang yang mempunyai apa? Mempunyai mental, pikiran menguntungkan bosnya, menguntungkan orang yang mempekerjakan dia, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai mental ini, selalu untungnya buat saya apa, maka apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, keadaan boleh susah, tapi jangan punya mental miskin, Bapak Ibu. Ingat janda di Sarfat, buat dulu. Bagiku, kata Elia kan, oke, buat dulu. Anda harus punya hati yang menguntungkan. Apakah bos Anda merasa beruntung dengan adanya Anda di tempat kerja Anda? Kalau tidak, ya Anda bukan orang Kristen yang sejati. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Coba kita punya mental menguntungkan, bukan cari untung dulu, menguntungkan dulu, jadi berkat dulu. Tuhan akan berkati Anda. Baru apa? Ya jadilah pengelola ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ya setia dalam perkara besar. Jika tidak benar dalam perkara kecil, ya tidak benar juga dalam perkara yang besar. Nah, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Anda harus ada pengelola, bukan pemilik ya. Semua yang kita miliki, yang ada pada kita hari ini itu harta orang lain. Ada harta Tuhan, ada harta orang lain, ada harta orang miskin ya. Anda harus kelola, setia dan benar dalam harta orang lain ya. Kalau kita lihat Yusuf ya, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan. Dialah yang mengurusnya, dikelola dengan baik lah. Anda kelola uang 1 juta aja nggak cukup, gimana kelola uang 100 juta? Anda mau uang 1 juta, 100 juta, 1 M pun bisa nggak cukup, karena Anda nggak bisa kelola gitu loh. Jadi masalahnya bukan jumlah, tapi kemampuan untuk mengelola. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi fokusnya bukan kejar berkat, bukan kejar kaya. Orang yang ingin cepat kaya itu tidak bisa dipercaya. Kalau Anda ingin kaya, jadilah orang dapat dipercaya dulu. Jadi fokusnya itu, jangan salah fokus. Berkat Tuhan itu bonus, bukan fokus. Fokusnya apa ya? Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Ya, dipercaya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi menang atas krisis keuangan, ini hukum kerajaan Allah. Yang pertama apa? Cinta Tuhan. Ucapkan syukur, kerja apa aja, untungkan bosmu, untungkan orang di atasmu, untungkan pelangganmu, ya, buat mereka happy, ya, puas berbisnis dengan Anda. Lalu apa? Pengelola. Kelola untung yang didapat. Kelola dengan baik, karena itu harta milik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak, hambamu telah selesai berbicara. Biarlah firman yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang memerdekakan kami di masa krisis ini. Kami terima Tuhan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bertobat dan percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Ya, luar biasa. Silakan Pak Edmond. Luar biasa ya Pak Suyatna. Ternyata hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang sudah pembicara hari ini. Rupanya Bapak sudah pengalaman ya, sudah mengalami dan sudah mengalami dan mengalami. Jadi sehingga lancar sekali ya. Kalau orang sudah mengalami dan menang atas itu pasti beda caranya ngomong ya. Puji Tuhan kita diberkati. Tapi sebelumnya ini semangat saya, rupanya banyak sekali rame di chat ya. Mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman yang penting sekali. Mari kita sejenak dengarkan pengumuman. Semoga Pak Doni boleh sampai jam 7.15 ya. Mari kita dengarkan sebentar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria,
wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa, kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang. Pendanaan kita dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal, khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dalam rumah Tuhan, Mesbah Koram Deo Tubuh Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami undang Bapak, Ibu, Saudara boleh menuliskan nama Anda dan nomor telepon Anda. Kami rindu untuk boleh mengenal Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita adalah keluarga Allah. Apa itu visi 111? 111 adalah bagaimana satu kompak melahirkan satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Wow. Mari kita capai bersama-sama visi 111. Apa sih itu kompak? Kompak adalah komunitas terkecil tubuh Kristus yang dimulai 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Wow, luar biasa sekali kompak tersebut ya. Mari kita bersama-sama berkompak.